Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, kalau ini kita lanjut ya. Kemarin di episode sebelumnya kita udah membahas masalah anggota API kena baptis Luga Tambunan ya. Ada Goldian, ada Daman, ada saya sendiri ya. Kena penyucian di atas nama Yesus. Di episode sebelumnya itu ada di YouTube, lihat aja. Ada di YouTube, ada di video saya, lihat aja ya. Kali ini kita akan mereaksi bagaimana 4 rasul ya, 3 rasul kekristenan, 2 rasul laki, 1 rasul perempuan ya, yang bersaksi mereka itu diangkat oleh Yesus sendiri menjadi rasul ya, yang banyak Kristen yang masih belum bisa menerima kebenaran kalau mereka adalah seorang rasul. Siapa lagi pimpinan rasulnya kalau bukan Luga Tambunan? Iya. Oke, mari kita saksikan videonya. Daripada lo nonton Edis, Sopiatu yang kesannya tegang, kayaknya benci banget gitu loh. Ngapain kita benci orang gitu loh? Kita terus menghina orang. Betul. Orang baru ngomong dia ketawa, Kita ini ngapain sih? Kita tuh merangkul, namanya juga kita mewakili Tuhan. Kita bukan menghina orang di sini. Wis, emang mantap aja ya kalau udah diangkat jadi rasul. Hatinya itu udah penuh hikmat. Katanya kalau Edis TV ngapain? Orang mau ngomong dipencet emot ketawa. Baru ngomong dikit dipencet emot ketawa. Biar orang itu gagal fokus. Nah, kita yang udah berhikmat, ini cocok ini jadi rasulnya Kristen nih. Mantap, bijaksana ya. Tepuk tangan. Tuh, kalian terima kebenaran. Kalau udah punya rasul baru ya. Kalau kita biasanya ngereaksi pendeta, hari ini kita agak ekstrim, ngereaksi rasulnya langsung. Mantap Bang Daman. Kita menjelaskan iman kita dan kedudukannya. Dan yang kedua, jangan salah, Tuhan itu juga selera humornya tinggi. Manusia bisa lucu itu karena Tuhan itu juga orangnya lucu. Wih, Yesus sudah karena Tuhan emang lucu. ulang dengerin. Kita terus menghina orang. Nah, orang baru ngomong dia ketawa, Kita ini ngapain sih? Kita tuh merangkul, namanya juga kita mewakili Tuhan. Kita bukan menghina orang di sini. Kita menjelaskan iman kita. Dan kedudukannya. Dan yang kedua, jangan salah, Tuhan itu juga selera humornya tinggi. Yes, Tuhan itu selera humornya tinggi. Mantap. Manusia bisa lucu itu karena Tuhan itu juga orangnya lucu. Yesus sudah sunat ya di Lukas pasal Yesusnya lucu guys. 21. Tak, pendeta Luga Tambunan sudah sunat. Nggak perlu kata Paulus, yang penting itu sunat rohani, roh kita yang perlu disunat. Oh iya, sunat rohani. Kalau sunat ya rohani ya. Nggak perlu. Kalau perpuluhan rohani ini nggak disunat udah melihat Rolls Royce. Saya nggak disunat dapat Rolls Royce. Nanti saya disunat Rolls Royce saya ditarik lagi sama Tuhan. Oh iya. Lalu saya ke toilet sebentar. Oh ya, saya kalau perpuluhan Ustadz Ipung mulai nggak tahan ya, mulai mau ketawa ya. Untung bukan saya yang hostnya. Kalau saya hostnya, mati saya ketawa nih ya. Ya, tapi kalian yang Kristen terima kebenaran. Kalau ini adalah rasul kalian nggak boleh kayak gitu ya. Nah, jadi kalau Luga sunat hilang kenabiannya. Wah keren kali Luga, mantap. Ya, mainan Julius nih dulu ya nih. Tapi nggak boleh lo ngehina rasul ya. Ya, rasul Kristen maksudnya ya. Julius ngehina Luga, studionya bangkrut guys. Nggak bisa, bahaya. Mikrofon. Aduh, aku sebentar ya. Ya Allah. Pak, saya baru ingat nih. Kalau saya sih ini aja. Sahabat para muslim aja deh. Nah, ini rasul cewek. Namanya siapa tadi? Saya lupa. Pokoknya ada, saya lupa tadi namanya. Rasul dia mengakui kalau dia itu rasul versi wanita ya guys ya. Sahabat para muslim. Iya. Apa ini itu maksudnya? Mau mengurutkan orang muslim? Bukan. Jadi maksudnya bahwa yang saya cari itu adalah persamaan-persamaannya, gitu. Bukan justru perbedaannya. Gitu. Ya. Walaupun memang berbeda. Karena pada dasarnya kan mirip kan. Tadi aja kan kita kan ayat-ayat yang saya pakai justru tapi juga mirip. Iya, maksudnya konsepnya tetap beda. Baik. Kalau sama nanti apa ya. sih? Maksudnya saya mencari Di pas itu tadi pendeta Ren bilang bahwa Anda bertemu dengan Yesus, ada penglihatan melihat Yesus di situ kan? Oh iya, ketemu sama Yesus dia. Yesus di situ disalib, ada penglihatan dia. paku tangannya dan seterusnya. Mohon maaf sekali. Oh, perempuan ini mengaku dirinya rasul setelah bertemu Yesus yang Yesus masih dipaku tangannya.
Berarti pertemuan ini intim banget, teman-teman. Nah, jadi ibaratnya nggak semua orang bisa berjumpa dengan Yesus. Kalau dia bertemu secara langsung, bahkan melihat tangan Yesus itu masih bekas paku ya. Entah ada karatnya, kalau nggak udah titanus itu ya. Itu soal ada karatannya, sampai tanya nanti Kristen, woi, kalian ketemu Yesus itu pakunya karatan nggak tuh? Tetanus itu, suntik titanus dulu, jangan ya. Kalau ketemu Yesus langsung, Yesus, kenapa engkau menemuiku? Angkatlah aku menjadi rasul. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau kita membahas dari segi Islam, sebenarnya yang paling ngakak di balik ini semua tahu nggak siapa? Setan. Ketika setan meminta izin untuk menyesatkan manusia, dia kan meminta kekuatannya. Artinya dalam keadaan apapun, dia itu bisa menyesatkan manusia. Allah mengizinkan, ini ambil segala kekuatanmu dalam penyesatan manusia, termasuk masuk dalam mimpi ya. Termasuk dia menjadi sebuah sosok gitu ya. Dan kemudian menyamar jadi apa ya, Tuhan mereka gitu kan. Itu dalam teologi Islam, mempercayai bahwa Rasulullah memberitahukan bahwa setan itu punya banyak kemampuan, kekuatan dalam hal menyesatkan manusia. Tapi di balik itu manusia dijadiin wayangnya setan buat dia ketawa gitu. Kok lu percaya gua kan gitu ya, ngakak-ngakak tuh setan ngeliatnya. Jadi buat kalian jangan terkejut, misalnya kalian sering nonton debat, berpikir tentang siapa Yesus. Tiba-tiba kalian mimpiin Yesus, jangan sampai murtad. Kenapa jangan sampai murtad? Karena ajaran Islam mengajarkan bahwa, wah ya Allah, ketika engkau mengatakan aku sesat, maka izinkan aku menyesatkan manusia. Nah, itu arti menyesatkan itu balaghah, guys. Arti balaghah bahwa menyesatkan itu bukan bisik, sesat, kagak ada. Lengkap dengan segala kekuatannya. Maka ada ulama sufi ya, nama beliau itu Raja Fakhrul Razi. Nah, itu sifatnya ghaibah ya, dalam satu kepercayaan sufi, di mana beliau menceritakan kepada muridnya, beliau bermimpi berkunjung ke istana jin. Ke istana jin, dijamu makan di istana jin, saking dekatnya beliau. Jadi ibarat gini, dalam pemahaman hakikat ataupun ma'rifat, segala yang gaib itu terbuka. Ya, itu tinggi pembahasannya, tapi saya ceritakan Raja Fakhrul Razi saja. Ketika Raja Fakhrul Razi itu bermain ke istana jin, saat itu Raja Fakhrul Razi dijamu makan dalam mimpinya. Ketika dijamu makan, Raja Fakhrul Razi ngomong, aku tidak akan makan. Kenapa? Terkejut jinnya. Ya? Kenapa? Karena aku belum tahu lantai 2, lantai 3. Nah, jadi dilihat ya, istananya megah, tapi ada berlantai-lantai. Raja Fakhrul Razi nggak tahu itu. Itu dalam kitab An-Nawadir ceritanya ya. Terus ketika nggak tahu lantai 2, lantai 3 itu apa isinya, Raja Fakhrul Razi mencari cara agar dikasih tahu sama jin lantai 2 sama lantai 3. Terus ketika saat itu, oke, akhirnya setelah pembujukan yang panjang, baiklah, makan dulu, setelah makan saya antarkan. Tidak, saya diantarkan dulu baru nanti saya makan. Akhirnya jin datang, bawa ke lantai pertama. Di lantai pertama itu isinya adalah kolam. Jin yang tersayat-sayat, ya, setan yang tersayat-sayat, ada hilang badannya, hilang kupingnya, hilang tangannya, masuk ke dalam kolam tersebut, sembuh kembali. Ditanyakan, apa itu Raja Fakhrul Razi? Dibilang sama beliau, dibilang sama jinnya, itu adalah kolam yang terbuat daripada ludah orang yang tidak berpuasa. Itulah yang membuat jin-jin itu sembuh. Lalu apa yang membuat mereka pincang? Lalu apa yang membuat mereka terputus, tercincang-cincang? Yang membuat mereka terputus dan tercincang-cincang adalah suara azan. Jadi mereka sembuh diambil daripada ludahnya orang yang tidak berpuasa. Jadi puasa kalian, jangan jadi dokter setan. Dah. Kedua, di lantai kedua didapati ada selendang. Ya, selendang bergantungan. Untuk apa selendang tersebut? Ini selendang yang kami pakaikan untuk menyelimuti orang saat subuh agar dia tidak sholat. Wow. Di lantai ketiga ada tepung hitam dan tepung putih. Apa ini tepung hitam? Tepung hitam ini yang kami oles pada mata lelaki dan mata perempuan saat mereka bertengkar agar mereka bercerai. Tepung putih apa? Tepung putih yang kami oles saat kedua orang bukan mahram sedang berdekatan, kami oles agar mereka itu nampak segala sesuatu yang indah pada wanita, segala sesuatu yang indah pada pria, hingga kemudian mereka melakukan perzinahan.
Jadi daripada literasi itu ya terserah mau percaya ataupun tidak, tapi itu adalah cerita sufi ya. Ya kalau kita apa namanya itu beriman terhadap yang gaib ya kita percaya kan gitu ya. Tapi ini bukan kewajiban untuk percaya. Nah, dimana ini adalah kisah yang memotivasi bahwa jin punya banyak cara dalam hal menyesatkan. Nah, daripada hal itu, berarti benar ya apa kata Rasulullah bahwa jin itu punya banyak cara. Termasuk ketika orang marah, makanya kita disuruh berwudu. Karena itu dia berada di setiap aliran darah agar kita menggebu-gebu marah. Ya. Termasuk dalam menyesatkan manusia. Misalnya, kalian punya tendensius mencari agama karena agak kurang yakin sama Islam. Kalian teringat Yesus, tiba-tiba malam mimpi Yesus atau dinampakkan bayangan. Jangan langsung percaya. Islam langsung mengajarkan hati-hati, itu setan yang nyamar, yang penting kau sesat. Jangan kau aku melihat Yesus kakinya terpaku, oh jadi nabi kayak mereka nih ya. Tapi kesaksian daripada nabi perempuannya mereka itu bahwa dia melihat Yesus masih terpaku, itu nggak tahu ada karatan ataupun tidak ya. Itulah yang membuat dia diangkat oleh Yesus sendiri menjadi rasul. Tahu nggak yang ketawa di balik semua ini? Setan ketawa dia. Anjir. Ternyata penipuan aku selama ini mereka percaya gitu ya. Jadi mereka rentan memainkan ya. Orang Kristen lain ribut, setan ketawa. Kenapa? Karena nggak menerima mereka sebagai nabi. Mereka mendeklarasi kalau mereka itu nabi. Mereka senang. Kenapa? Mereka diangkat oleh Yesus yang langsung. Tapi yang Kristen lain nggak percaya mereka ketemu Yesus. Ya terserah mereka aja lah ya. Oke. Kalau kita jelas-jelas ya teman-teman ya. Jadi pembahasan kita dalam Islam itu bukan seputar aku ketemu nabi, maka nabi bilang gini-gini, kagak ada. Ilmunya yang ditinjau. Ilmu lu dapat dari mana? Lu berpendapat ini dari mana? Dari mimpi ketemu nabi, ya udahlah suka-suka lu. Karena setan juga bisa ngaku-ngaku dan semuanya kan. Tapi yang jadi masalahnya, ilmu apa yang kamu bawa sehingga kamu memfatwakan dalil ini? Kalau Islam, logikanya ya, pembahasan ilmiahnya terhadap satu hukum tidak boleh bisa sembarangan. Kalau lu gak sebagai rasul ya, rasulnya orang Kristen, dia langsung memfatwakan ternyata Yesus punya ibu. Siapa ibunya Yesus? Roh Kudus. Tuh Luka yang bilang nabi loh, nabi kan. Oke, kita lanjut. Jawab jujur, Yesus itu waktu itu seperti apa? Rambutnya dan lain sebagainya. Iya, seperti manusia biasa. Seperti apa? Ya, Rambutnya panjang misalnya. Kalau yang saya lihat itu kan pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya. Habis itu saya masuk ke dalam Yesus. Jadi yang ngeri. Dia ngelihat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia balik ke masa dahulu, guys. Setelah dia masih kembali ke masa dahulu ya, tiba-tiba saat dia ketemu Yesus, dia masuk ke dalam Yesus. Wah keren, kayak Transformers dia, kayak mau Ultra Force apa, kalau pernah kalian nonton Power Rangers Ultra Force ya kan, mau bergabung gitu ya kan. Wah keren, the real nabi ini, the real nabi. Gak mungkin bukan nabi ini ya umat Kristen ya, nabi ini masuk dalam Yesus loh. Kalian aja nggak pernah, dia pernah. saya lihat penampakan pas dia lagi doa begitu ya, seperti orang-orang Israel pada zaman itu aja. Rambutnya panjang atau pendek? Agak jarak jauh ya. Sepertinya agak panjang sedikit sih. Agak panjang sedikit, Iya. nggak terlalu panjang. Iya. Mulet. Rambutnya agak terlalu panjang. Bagaimana kalau dia ketemu Yesus tiba-tiba rambutnya mulet? Wah, kalau ketemu Yesus rambutnya mulet, wah parah nih, rusak kita, hancur kita. Oke, kita dengar kesaksian Nabi Betina nih, keren nih. Lanjut. Jarak jauh. Saya tuh Sorry, mohon maaf. Masa Nabi Betina, Nabi wanita. Mau hormatilah sedikit ya. Sorry ya, maafkan saya. kira jarak jauh dia lagi begini terus abis mungkin 10. Seberapa? Oh, rambutnya seberapa? karena jarak pandang saya dengan penglihatan waktu itu mungkin sekitar 10 meter, jadi nggak begitu jelas. Abis itu kan langsung roh saya masuk ke dalam Yesusnya sendiri. Jadi saya bukan melihat fisiknya Yesus, tapi saya merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan dan melihat apa yang Tuhan Yesus lihat. Karena roh saya tuh seolah masuk ke dalam itu dan turut merasakan. Iya. Jadi kurang nabi apa lagi nih ya? Masuk ke Yesusnya. Roh saya. Iya, masuk ke Yesusnya. Iya. Jadi Yesus akhirnya. Apa? Mau dibantu dijelaskan? Saya nggak ngeh ini. Jadi Kan rohnya Bu Pendeta Ren masuk ke Yesus. sehingga saya bisa melihat apa yang Tuhan Yesus lihat dan merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Oh, paham. Itulah yang Jadi Yesus pengalaman via dolorosa. Jadi kalau tiba-tiba menjadi Yesus. masuk di dalam Yesus.
Ya, artinya rohnya, jadi roh nempel. Yesus. Jadi kalau mekanisme di alam roh itu bisa di dalam satu roh itu ada roh kita sendiri, ada Rohul Kudus juga. Oh, kayak rumah. Kalau di dalam Yesus pas saat itu saya diizinkan aja ikut apa ya, masuk juga gitu loh. Oh, berarti kayak hotel, bisa banyak orang ya. Ya, mantap. Ini kalau bukan nabi nggak mungkin, pasti nabi ini. Kristen terima ini, nabi ini kayak gini. Ya. Dalam diri Yesus kalian bisa masuk siapapun itu ya, udah kayak hotel ya. Ya, pokoknya kayak gitu. Terima ini. Kalian kalau belum pernah kayak nabi ini nggak usah komen-komen. Wah, bukan nabi, kami nggak percaya. Nggak usah komen-komen. Kalian belum pernah kayak dia ya, teman-teman ya. Tepuk tangan. Bagus. Nabi Oten ini gimana sih? Kalian nggak menghormati nabi kalian yang masih hidup sampai sekarang. Gimana sih? Tapi roh aslinya ada. Roh Artinya, Yesus sendiri. Ibu akhirnya menjadi Yesus itu sendiri. Oh bukan. Jadi saya ikut Masih dipeluk aja begini sama aja Pak. ikut aja. Ustadz Ipung nggak paham-paham. Ih, beliau masuk ke dalam Yesus. Pokoknya nabi aja. Udah gitu Ustadz Ipung. Simple. Jadi gini guys. Ada satu kata-kata dari pepatah ya. Cara mengapresiasikan badut yaitu dengan bertepuk tangan. Nah, misalnya ada badut nih, dia bikin pertunjukan, tepuk tangan. Cara mengapresiasikan orang gila, percaya apa yang dia omongkan. Nah, itu orang gila, tapi ini waras, nabi benar mungkin gila ya kan. Nah, gitu caranya. Aku cuma kasih tahu pendapat pepatah. Ada pepatah yang mengatakan seperti itu ya. Nah, jadi ya gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Misalnya kita mengapresiasikan Edis TV ya, tepuk tangan. Dia kan udah capek ngelawak. Tapi saya bukan ya? Yesusnya. Kan yang namanya itu kan ada pribadi-pribadi masing-masing dan ada wadahnya masing-masing. Ya. Nah, kan kalau seperti Roh Kudus kan walaupun kita ada banyak begini, ada pribadi kita masing-masing, tapi Roh Kudus bisa turut berada di dalam roh kita. Nah, ini jadi seperti semacam damping ikut aja gitu. Berarti di dalam Yesus itu ada Yesus itu sendiri, ada Roh Kudus. Dan pada waktu itu saya ketitipan sebentar aja gitu. Masuk juga. Turut melihat dan merasakan pada waktu cuman Via Dolorosa itu aja. Sehingga Via menjadi Trinitas di Dolorosa. dalamnya itu. Aku Pada ingatnya saat dress itu, rosa. Ya ada 3 roh berarti. Ya. Roh Lah ingat nggak dress rosa? Kalau Della Rosa aku nggak ingat, tapi kalau dress rosa ingat. Siapa? Tempatnya Do Flamingo kalau ada yang nonton One Piece ya. Kalau nggak nonton One Piece kalian nggak kenal. Apa itu One Piece? Bang Daman tuh yang belakang tuh. Saya ngefans tuh sama film kartun itu One Piece ya. Ustadz Felix Xiao ya, itu suka juga sama One Piece ya. Lanjut. Roh Yesus, Roh Kudus, dan roh saya. Dan sebenarnya yang mengalami Via Dolorosa ini banyak ya, bukan hanya saya. Ada yang waktu itu kalau di Katolik Padre Pio tapi sampai ikut berdarahnya atau apa ya. Itu hanya sebentar-sebentar aja, Pak. Jadi bukan benar-benar dia adalah atau saya adalah Yesus gitu, bukan. Hanya ikut masuk sebentar gitu. Asik ya. Iya. Jadi, Kayak robot lah, kayak robot. siapapun kaum muslimin yang belum pernah mengetahui pemahaman ya dari sudut pandang agama lain, itu saat ini bisa menikmati gitu kan. Ya itulah pandangannya teman-teman ya. Ada aja kegabrulan yang mereka ciptakan ya teman-teman ya. Dimana kalau kita ingin melihat, untung kita Islam ya. Makanya Islam itu kan banyak ya orang yang mengartikan arti Islam itu dengan salimun. Nah, apa itu? Dengan kata-kata berserah diri. Padahal arti Islam itu kalau kita pelajari diambil daripada kata salamun, artinya sejahtera. Sejahtera manusia daripada kebodohan. Di mana Allah menilai orang yang menyembah selain Allah itu sebagai orang yang jahil, sebagai orang yang bodoh, orang yang kufar, menutup diri daripada kebenaran. Kenapa? Karena mereka diberikan akal untuk membandingkan ketika mereka berhasil mengatakan kata Tuhan dan ketika mereka mendeskripsikan Tuhan dengan mengatakan Tuhan Maha Kuasa Maha Segalanya. Akan tetapi menjadi hal yang sangat lucu terhadap manusia ketika mereka itu menyembah segala sesuatu di luar apa yang mereka definisikan. Pengen Tuhan yang kuasa tapi menyembah yang tak kuasa. Pengen Tuhan yang maha kuat tapi menyembah Tuhan yang tak maha kuat. Lalu ujung-ujungnya apa? Yang tertawa di balik ini semua ya iblis. Makanya Allah sejahterakan kita dengan kelahiran Nabi Muhammad, membawa ajarannya itu ajaran Islam, ajaran yang paling menggunakan logika dengan tujuannya kita bisa kembali kepada diri kita yang sebenarnya terhadap kesadaran fungsi akal.
Saat kita sudah kembali kepada kesadaran, yaitu fungsi akal kita. Di situ kemudian kita sudah layak disebut manusia. Makanya Al-Quran itu dimulai daripada Al-Baqarah sampai An-Nas. Al-Baqarah itu binatang, An-Nas itu manusia. Dari kebinatangan jadi manusia. Karena kalau dibilang dari kingdom manusia, kingdomnya sama-sama kingdom kebinatangan. Di mana identifikasi yang namanya binatang itu ada yang namanya mempertahankan hidup, berkembang biak, mempertahankan wilayah, terjadi sama manusia. Di mana manusia itu mempertahankan diri, mempertahankan wilayah, mempertahankan kekuasaan dan segalanya ada, terjadi pada manusia. Akan tetapi lidulumati ilan nur, Allah mengangkat kegelapan yang ada di otakmu kepada nur, kepada cahaya hingga terbuka. Jadi misalnya kayak mereka ini, halu, tiba-tiba jadi nabi, ya. Yang tertawa di balik ini semua, ya setan. Siapa yang paling bangga dengan ini semua? Ya setan. Kenapa? Apa yang kalian mau sekarang? Oh, Tuhan itu harus berbentuk. Oke, ku bentuk satu Tuhan. Kalian mau seperti apa? Oke, aku akan menjelma jadi seperti itu. Aku akan membentuk diri dalam mimpi kalian, dalam halunya kalian, ataupun dalam satu sosok bayangan. Yang penting kalian itu mendurhakai Tuhan. Itu aja misi setan. Misi dia gak lepas daripada yang penting lu nuhanin bukan Allah. Jadi kalau masih ada misalnya yang nonton kontennya Bang Daman masih murtad, itu kalian tanyakan lagi. Karena gini, mungkin ilmu ini belum kalian dapati. Akan tetapi diajarkan bahwa di dalam Islam itu jin ketika pamit kirain tangan kosong. Kagak ada. Setan ketika bersumpah ingin menyesatkan manusia, itu mereka bawa kekuatan. Kekuatan apa? Bukan kekuatan berubah jadi Transformers, bukan. Kekuatannya itu seputar penyesatan terhadap manusia. Yang penting manusia itu bisa mendurhakai Tuhan apapun caranya. Atau paling tidak, kalau tidak bisa mendurhakai Tuhan ataupun menyembah Tuhan yang lainnya, menyelewengi syariat Tuhan. Misalnya berzina. Yang penting bisa berzina aja. Terus bercerai. Pokoknya hal yang dimurkai Tuhan, setan itu akan selalu ada. Makanya dibilang sama Rasulullah bahwa apabila marah, apabila ini berwudu, karena berwudu itu yang dapat menangkal setan. Jadi saat kalian mengambil satu keputusan yang kalian tidak bisa ambil keputusan tersebut, wudu dulu, kemudian ambil keputusan. Ya. Karena untuk mengantisipasi daripada penyesatan yang dilakukan sebeleseses. Siapa sebeleseses Bang Daman? Yaitu setan. Jangan sampai kita tertipu setan. Ya. Itulah pentingnya kita belajar. Karena kalau kita bahas secara kelogikaan, setiap agama memimpikan Tuhannya. Selain Islam. Hindu, ya mimpi dia. Kadang mimpiin Brahmana, mimpiin dewa ini, mimpiin dewa itu. Tidak mimpiin Yesus. Untuk menunjukkan apa? Bahwa jangan sampai orang Islam, misalnya ya, kalian lagi tidur tiba-tiba mimpi Yesus, besok murtad. Itu lucu, aneh. Itu aneh pakai banget itu. Karena apa? Karena kurangnya literasi orang tersebut. Ketika kemudian tidak tahu bahwa sistem-sistem penyesatan yang dilakukan di iblis sesuai apa yang diajarkan oleh Islam. Allah ketika tahu, memang Allah Maha tahu ya, iblis memang ingin membawa penyesatan. Ya Allah langsung ilhamkan kepada Rasulullah bahwa banyak nanti di antara hamba-hamba Rasulullah itu yang menghambakan diri kepada iblis. Bagaimana misalnya? Makanya Allah paling benci orang syirik. Salah satu syirik yaitu mengatakan ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Misalnya, contoh, perdukunan. Perdukunan itu mereka bisa ini, bisa santet, bisa ini. Karena bersekutu dengan jin. Ada bersekutu dengan jin Bang Daman? Ada. Saat apa bersekutu dengan jin? Ya, kalau memang kamu ingin mendurhakai Tuhan, jin nomor 1 untuk memberikan kamu kekuatan. Yang penting kamu mendurhakai Tuhan. Emang ada misalnya dukun rajin sholat, dukun rajin puasa? Kagak ada. Yang namanya dukun pasti syirik, pasti rentan melakukan kejahatan. Asal kalian mau melakukan kejahatan, iblis akan menghalalkan segala cara. Yang penting kalian bisa terjerumus. Kayak gini, 3 orang ini memimpikan Yesus dan mengangkat mereka sebagai nabi. Ada aja ini iblis yang bikin ide, ini gua nih rasuki mereka, biar disangka mereka ini layaknya nabi gitu kan. Dan mereka percaya ini pasti deklarasi ini. Di antara Kristen lainnya, iblis, ya udah, lu nggak usah percaya ya. Kepada orang yang percaya ya percaya, yang nggak percaya gitu.
Akhirnya mereka berdebat sendiri. Wah, aku nggak mengakui kamu sebagai nabi. Aku nggak mengakui kamu sebagai utusan dan segalanya. Iblisnya ngakak. Terus yang dimimpiin ini, misalnya 3 rasul ini, 3 rasul Kristen ini, mereka paling cuma bisa bilang, ya kalian belum pernah mengalami spiritual seperti aku, sampai ketemu Yesus, sampai diangkat jadi rasul. Jadi kalian mana tahu? Sama seperti Yesus, di awalnya aja tidak diterima. Mereka juga. Mereka hidup menderita. Mereka tidak diterima oleh orang. Sama kayak rasul. Jadi mereka itu makin pede sekarang. Misalnya kayak Luga dan teman-temannya yang mengakui diri rasul Kristen. Mereka itu ini pede. Kenapa mereka pede? Pertama, mereka lihat Tuhan mereka itu menderita. Ya mereka pasti menderita. Banyak orang yang tidak percaya. Ya mereka akan mengatakan diri mereka itu tidak bisa dipercaya. Kan gitu ya. Terus pengalaman spiritual di balik halunya mereka tadi, itulah yang membawa mereka menjadi rasul ya. Oke teman-teman, kalian terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian reaksi kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.